Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, eh, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu ya. Eh, Kepada Sulastri silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dea Hardelia Hartati. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Sulastri. Hadiroh, Bu. Oke, karena semuanya sudah hadir, kita akan memulai pembelajarannya ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Ada yang tahu apa itu ekosistem? Menurut Lastri, ekosistem itu hubungan timbal balik antara lingkungan dengan makhluk hidup, Bu. Ya, bagus. Betul ya. Jadi, ekosistem ini adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ini dia makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kemudian apa saja komponen-komponen dalam ekosistem? Ada yang tahu? Ibu, Dea izin menjawab. Ya, silahkan Dea. Jadi komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama komponen abiotik dan yang kedua komponen biotik. Ya, betul sekali. Jadi, dalam ekosistem itu terdapat dua komponen. Nah, komponennya yang pertama adalah komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Sini bisa kalian lihat terdapat sampah ya, sampah-sampah plastik. Coba kalian kaitkan antara ekosistem, di sini ekosistem sungai dengan di sini gambar kedua. Apa keterkaitannya? Silakan. Ibu, kalau menurut Lastri, ekosistem sungai tersebut itu terdapat komponen, yaitu ada komponen biotik yang dimana ada ikan, dan kemudian komponen abiotiknya itu ada kayak cahaya matahari, terus batu, terus air. Nah, jadi sesuai gambar tersebut itu komponen abiotiknya itu dia kayak punah gitu, Bu, kayak nggak ada. Soalnya dia tuh banyak sampah yang jadi ngerusak si sungainya itu, Bu. Ya, bagus ya. Jadi, dalam ekosistem ini ternyata terdapat pencemaran ya, pencemaran yang mengakibatkan dampak yang negatif bagi ekosistem sungai tersebut. Nah, apa dampak negatifnya? Nah, dampak negatifnya menjadi ikan-ikan ini akan mati, ya. Jadi ikan-ikan ini akan mati, kemudian maka akan merugikan tentunya. Nah, di sini juga ada apa lagi? Sungai ya, air ya. Jadi air ini akan tercemar dan tidak bisa digunakan lagi untuk hewan minum, ya. Kemudian untuk mandi manusia bisa kan? Dan lain-lain, ya. Jadi dan di sini tumbuhan juga akan tercemar karena tumbuhan juga kan memerlukan air untuk hidup ya, untuk bertahan hidup. Nah, jadi seperti itu.
ekosistem. Yang tadi kita sudah bahas mengenai komponen ekosistem, yaitu komponen biotik, abiotik, ya. Kemudian ada interaksi. Nah, di sini interaksi antar makhluk hidup dengan ekosistem. Apa saja? Nah, di sini ada netral, kemudian predasi, simbiosis, antibiosis, ya. Kemudian ada kompetisi. Rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan ini terdapat 3 komponen, ya, yaitu produsen, komponen, dekomposer atau pengurai. Ya, bisa dilihat di sini terdapat jaring-jaring makanan. Ya, kita lanjut ke pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini terdapat 3 pencemaran. Ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian lembar kerja siswa atau LKS, ya. Silakan kalian mengisi soal-soal tersebut berdasarkan pemahaman kalian. Ibu akan kirim linknya, jadi kalian mengerjakannya lewat Google Form, ya. Itu linknya sudah Ibu kirimkan, ya. Silakan untuk dikerjakan. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang belum dipahami? Sudah cukup, Ibu. Ya, tampaknya semuanya sudah paham, ya. Kita tutup saja, ya, pembelajaran pada hari ini. Silakan Sulastri untuk memimpin doa penutup, ya. Semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Oh iya, untuk tugas, ya, tugas minggu depan, ya, untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan melakukan percobaan, ya, pengamatan. Ntar Ibu akan presenting dulu seperti apa contoh tugasnya. Ada 2 pertanyaan dan 1 lagi adalah kesimpulan. Ya, mungkin itu saja. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Luar biasa. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran, ya. Ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Dea, silakan dipimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu, ya. Dea Hardelia Hartati. Hadir, Bu. Oke, hadir. Kemudian Sulastri. Hadir, Ibu. Oke, semuanya sudah hadir, ya. Oke, karena semuanya sudah hadir, Ibu mau bertanya nih. Kalian masih ingat gak materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Tentang ekosistem, Masih, Bu. Bu. Ya, tentang ekosistem, ya. Nah, apa itu ekosistem? Ada yang masih ingat? Hubungan timbal balik, Bu, antara lingkungan dengan makhluk hidup. Ya, betul. Dalam ekosistem ini terdapat beberapa komponen. Antara lain, komponen apa saja? Ada yang masih ingat?
Biotik, Biotik biotik sama Ibu. biotik, Bu. Ya, benar. Komponen biotik dan abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik? Komponen yang hidup, Bu. Ya, jadi biotik itu adalah komponen yang hidup, sedangkan abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Selanjutnya, eh, kalian sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan waktu pertemuan sebelumnya? Ada yang Sudah, sudah Ibu. selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke, bagus ya. Silahkan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kalian ya. Oke, di sini sudah ada KD, kompetensi dasarnya 4.8. Kemudian tujuan penelitiannya sudah ada, lalu kegiatannya ya. Nah, di sini ada tabel hasil. Sumber air dari air sawah, air selokan, air sumur, dan air hujan. Ini warnanya kecoklatan, keruh, jernih-jernih. Baunya tidak ada ya, XX ini. Ini kalau bisa, kalau XX semua ya, kalau di sini strip-strip semua. Diseragam ya, Baik, nanti Ibu. lagi. Oke, di sini besar pH-nya. Nah, di sini belum ada nih keterangannya. Jadi, keterangannya seperti apa? Berdasarkan dari kualitas air dan juga pH-nya. Apakah air itu tercemar ataukah tidak gitu ya. Nanti diberikan keterangan di sini. Nah, kemudian ini pertanyaannya. Apa sajakah dampak pencemaran air bagi makhluk hidup? Sebutkan minimal 2. Nah, dampak yang pertama yaitu dapat menyebabkan kematian biota air. Oke, dikarenakan adanya pencemaran air seperti sampah, limbah, dan lain-lain. Dampak yang kedua, wabah penyakit. Nih, dampak ketiganya kerusakan rantai makanan. Oke, bagus. Kemudian, bagaimanakah upaya yang kalian lakukan untuk mengurangi terjadinya pencemaran air? Mengurangi penggunaan plastik, mengurangi penggunaan deterjen, obat kimia. Oke, bagus ya. Mana kesimpulannya? Nah, jadi kesimpulannya eh dari ekosistem itu sendiri merupakan sangat penting, Bu, karena dia tuh yang ngebuat apa ya? Kayak ini nih lingkungannya tuh seimbang gitu, Bu. Terus jadi kita sebagai makhluk hidup juga harus menjaga lingkungan dan juga harus peduli lingkungan seperti itu, Bu. Oke, ya, silahkan untuk ditutup saja ya. Kita berdoa dipimpin oleh satu siswa. Ya, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan tetap terus belajar ya. Supaya materi-materi yang sudah disampaikan itu tetap kalian ingat ya. Oke. Mungkin itu saja dari Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.